Sungai Siak berdiri sebuah rumah kayu bergaya panggung dengan tangga bata merah yang khas. Rumah ini tampak sederhana, namun menyimpan cerita panjang tentang budaya Melayu dari perjalanan sejarah di Pekanbaru. Dari luar, kita bisa melihat bentuk bangunan yang simetris, jendela berjejer rapi, dan suasana mengingatkan pada kehidupan tempo dulu. Mari kita mulai perjalanan untuk mengenal lebih dekat rumah bersejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nailan Syariah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Sadila. Hari ini kita akan jalan-jalan secara virtual ke salah satu rumah bersejarah di Pekanbaru, yaitu Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, Rumah Singgah Tuan Kadi ini berdiri sejak tahun 1895, lalu direnovasi pada tahun 1928. Dulu, rumah ini digunakan oleh Sultan Siak sebagai tempat singgah saat berkunjung ke Pekanbaru. Jadi, rumah ini punya nilai sejarah yang besar banget. Selanjutnya, kita juga bakal lihat bahwa rumah ini bukan cuma menyimpan cerita sejarah, tetapi juga bisa jadi bahan belajar matematika untuk anak SD. Dari luar, kita bisa lihat rumah Tuan Kadi berbentuk rumah panggung. Ada tangga bata untuk naik ke bagian utama. Nah, jika tangganya ini ada sekitar 9 anak tangga, terus kalau setiap anak tangganya tuh kira-kira tingginya 20 cm, kira-kira berapa ya tinggi total tangga ini? Tentu saja 9 dikali 20 cm sama dengan 180 cm atau 1,8 meter. Jadi, tinggi tangganya hampir setinggi orang dewasa. Rumah ini bergaya panggung dengan tangga bata sebagai akses menuju ruang utama. Sekarang kita masuk ke dalam rumah Tuan Kadi. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke ruangan tamu. Ruangan ini cukup luas dan bentuknya persegi panjang. Kalau panjang ruangannya kira-kira 8 meter dan lebarnya 5 meter, berapa luas lantainya? Nah, tentu luasnya itu 8 meter dikali 5 meter. Jadi, 8 dikali 5 itu sama dengan 40 meter persegi. Nah, anak SD bisa belajar menghitung luas dengan contoh nyata dari ruang tamu ini. Selanjutnya, lihat di dinding. Ada jendela besar dengan tirai hijau dan di atasnya berjajar kaca kecil berwarna kuning, merah, dan hijau. Nah, jika kita hitung, ada 5 kaca kecil di sisi kanan dan ada 5 kaca kecil di sisi kiri. Jadi kan totalnya tuh ada 10 kaca. Nah, jumlahnya tuh sama, kiri dan kanan. Ini contoh simetris. Kalau kita ajak anak-anak SD berhitung, mereka bisa menjumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kalau tiap kaca luasnya kira-kira 200 cm persegi, berapa luas seluruh kaca kecil itu? Nah, jawabannya itu tentu 10 dikali 200 cm persegi, hasilnya itu 2000 cm persegi. Dari sini, anak-anak itu bisa belajar perkalian sekaligus konsep simetri. Di dalam ruang tamu terasa luas dan sederhana. Dinding kayu dan jendela berbingkai kaca memberi cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan ini juga ada foto-foto lama. Terus ada juga kursi kayu, meja, sama karpet bermotif. Karpetnya punya pola lingkaran dan persegi panjang. Anak-anak bisa mengenali bentuk bangun datar dari motif karpet ini. Nah, contohnya itu, kalau karpet panjangnya itu 3 meter dan lebarnya 2 meter, luasnya kan itu 2 dikali 3 sama dengan 6 meter persegi. Lalu, lingkaran di tengah karpet ini punya jari-jari 0,5 meter. Luas lingkarannya berapa ya? Di sudut ruangan, kita bisa melihat tudung saji berwarna-warni. Selain berfungsi menutup makanan, bentuknya juga menarik untuk dikenalkan pada anak-anak sebagai bangun ruang.
Rumus luas lingkaran itu sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Itu artinya 3,14 dikali 0,5 persegi sama dengan 0,785 meter persegi. Nah, dari sini kita bisa evaluasi lebih besar mana luas karpet atau luas lingkarannya. Suasana hangat langsung terasa dari dinding kayu dan perabot sederhana yang tertata rapi. Di sini ada kursi dan meja kayu untuk menjamu tamu, dan karpet bermotif yang menghiasi lantai. Selanjutnya, kita masuk ke ruang tamu yang ada di sini. Nah, di pojok ruang tamu, ada koleksi tudung saji warna-warni, ada yang merah, emas, biru, dan juga hijau. Ruang tamu rumah Tuan Kadi dulu dipakai untuk menerima tamu penting dan menjadi tempat musyawarah. Perabot kayu sederhana yang masih ada hingga kini menjadi saksi aktivitas. Tudung saji ini bentuknya sangat unik. Bagian bawahnya itu berbentuk lingkaran, bagian atasnya berbentuk segitiga. Jadi, bisa dianggap gabungan bangun ruang. Coba kita hitung. Kalau ada 12 tudung saji dan masing-masing tingginya 40 cm, kalau ditumpuk semua jadi berapa tingginya? Nah, jawabannya itu 12 tudung saji tadi kita kalikan dengan tingginya 40 cm. Maka hasilnya 480 cm atau diubah ke meter menjadi 4,8 meter. Wah, jadinya setinggi tiang rumah ya. Sekarang kita buat soal baru. Misalnya kalau ada 12 tudung saji dengan 4 warna berbeda, bagaimana cara pengelompokan agar tiap warna punya jumlah yang sama? Kalau dibagi rata, maka setiap warnanya itu dapat 3 tudung saji. Inilah contoh aktivitas dari taksonomi Bloom. Aktivitas C6 yaitu create. Anak-anak diminta membuat soal atau skenario baru dari benda nyata. Selanjutnya kita keluar. Nah, dari tur ini kita dapat belajar bahwa rumah singgah Tuan Kadi ini bukan hanya menyimpan sejarah saja, tetapi juga bisa jadi sumber belajar matematika. Kita bisa menghitung luas, tinggi, simetri, bahkan mengelompokkan benda. Selain itu, kita juga sudah mengaitkan pembelajaran dengan taksonomi Bloom, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan soal baru. Nah, kita belajar matematika itu jadi lebih mindful, meaningful, dan joyful, karena langsung terkait dengan benda nyata yang ada di sekitaran kita. Terima kasih sudah ikut tur virtual bersama kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bagian depan rumah Tuan Kadi menampilkan ciri khas arsitektur Melayu yang kental, dengan tangga dari bata yang menghubungkan halaman dan ruang utama letaknya yang berada di tepi Sungai Siak membuat rumah ini sangat strategis pada masanya. Karena sungai dulu menjadi jalur utama transportasi dan perdagangan. Dari depan rumah inilah tamu yang akan datang langsung merasakan kewibawaan pemilik rumah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.